Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sebelum kita belajar, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Istidadat Musta'idan doaan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. salaman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan kalian tetap dalam keadaan baik, sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, untuk pertemuan kali ini ya, pastikan di sekeliling kalian dalam keadaan bersih ya, dan silakan dibuka bahan ajarnya. Sudah disiapkan bahan ajarnya? Sudah. Oke ya. Oke. Sebelumnya Bapak akan ngecek kehadiran terlebih dahulu. Oke, Bapak akan cek kehadiran. Arina? Hadiroh. Oke. Aila? Hadiroh. Ya. Falisa? Nisina Zalfa? Oke. Anida? Hadiroh. Sinar? Rameza? Faiha? Oke ya. Semuanya hadir dan semuanya bisa untuk kita mulai belajar. Selanjutnya Bapak punya materi prasyarat sebelum kita lanjutkan pembahasan yang akan kita bahas pada pertemuan pagi hari ini. Bapak punya apa namanya kan? Diagram? Kartesius. Nah, tentang titik koordinat. Bapak mau tanya ya, dari titik-titik yang ada di depan kalian ini, coba Bapak tanya sama Arina, Rin, titik A ini ada di koordinat berapa, Rin? 2,6. Oke, 2, nah bagus. Faiha, oke, Faiha koordinat titik B. 5,5. Oke, 5,5. Kemudian Aila, titik C Aila? Min 4,3. Min 4,3, bagus. Kemudian Falisa titik B. Min 5,6. Iya, min 5,6. Kemudian Nisrina Zalfa yang Zalfa. Min 3,3. Oke, min 3,3, bagus. Anida, Nid, yang F Nid. Min 5,6. Oke, min 5,6. Kemudian Sinar yang G. 5,5 Berapa mana? 5,4, bagus. Kemudian Rameza yang H berapa? 3? Oke, 3,6. Oke, bagus. Kalian sudah atau masih paham terkait koordinat kartesius ini? Ya, Bapak lanjutkan. Sebelum Bapak menyampaikan satu materi yang akan kita bahas, Bapak punya tayangan video. Silakan untuk menyaksikan terlebih dahulu.
sedang berkegiatan. Kegiatan apakah dua orang tadi itu? Bercermin. Nah, maka untuk pembahasan kita kali ini tidak jauh dari pencerminan atau refleksi. Ini bagian dari materi transformasi geometri. Ya. Baik. Selanjutnya, Bapak punya tujuan pelajaran yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama, ya. Melalui kegiatan pengamatan masalah kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan pencerminan, peserta didik dapat menunjukkan ya konsep transformasi geometri yang refleksi. Ya, kemudian melalui kegiatan pengamatan pada LKPD, nanti Bapak akan membagikan LKPD-nya, peserta didik dapat menganalisis masalah kontekstual yang berkaitan dengan konsep transformasi refleksi dengan bimbingan guru. Selanjutnya melalui kegiatan diskusi, nanti kalian akan dibagi kelompok dan berdiskusi, ya. Peserta didik dapat menyajikan hasil pembelajaran tentang transformasi pada bidang koordinat tadi ya, Cartesius. Selanjutnya yang terakhir, melalui kegiatan tanya jawab dan penugasan, peserta didik dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan transformasi, khususnya refleksi. Nah, itu tujuan pelajarannya. Terus langkah-langkah kegiatannya bagaimana, Pak? Oke, langkah-langkah kegiatannya yaitu yang pertama, mengamati suatu masalah. Nanti Bapak akan sampaikan suatu masalahnya. Kemudian ada pengelompokan, ada pembagian LKPD atau lembar kerja, selanjutnya ada diskusi kelompok, selanjutnya ada penyelidikan dan pembuktian, kemudian ada penyampaian hasil atau presentasi, nanti akan dipresentasikan hasil kelompok kalian. Selanjutnya ada refleksi dan evaluasi. Ya, langsung saja. Sebelumnya Bapak akan memotivasi, nanti kita ada agenda diskusi atau kegiatan diskusi. Nah, kegiatan diskusi ini bertujuan untuk saling menghargai, ya. Jadi jangan ada yang saling congkak atau sombong, ya. Berdiskusi tujuannya adalah untuk saling menghargai orang lain dan menambah wawasan. Ya, dengan berdiskusi kita akan menambah wawasan, menambah ilmu. Oke, bisa dipahami ya? Oke, lanjutnya bercermin. Ya, bercermin ini, nah, adalah suatu kegiatan sehari-hari yang kalian lakukan. Betul atau betul? Betul. Oh, ya pasti. Apalagi kalian perempuan, pasti tiap harinya tidak akan lepas dari bercermin. Ya, untuk apa? Untuk memastikan penampilan kalian itu bagus dilihat, enak dilihat, dan pastinya bisa memberikan aura positif untuk orang-orang yang melihat kita semuanya. Ya, oke, bercermin. Bercermin merupakan kegiatan yang setiap hari kamu lakukan, ya. Ya, Bapak dari belakang ya. Setiap kali kamu bercermin, apa yang dapat kamu nyatakan mengenai bayanganmu? Apakah bayangan tersebut memiliki bentuk yang sama dengan kamu? Bentuknya sama tidak? Sama. Yang bercermin Arina, pasti bayangannya juga Arina, nggak mungkin Aila. Betul? Betul. Ya pasti akan sama. Kemudian apakah setiap kali kamu mendekat ke cermin, bayanganmu juga ikut mendekat ke cermin, ya. Kemudian bagaimana dengan posisi menghadap bayangan? Apakah tangan kananmu menjadi tangan kiri dari bayangan? Nah, itu permasalahan-permasalahan yang akan kita selesaikan dengan materi transformasi geometri, yaitu refleksi. Nah, ini ada gambarnya ya. Ini ada seorang yang bercermin dan bayangannya seperti ini. Oke, terpahami ya? Oke, ini cerminnya nih. Selanjutnya kegiatan inti. Yuk, sebelum kita lanjutkan, kita bagi kelompok dulu. Nah, bagi kelompoknya langsung saja. Yang ini bangku ini ya, boleh disesuaikan sini. Maju ke depan. Nah, yang Aila nanti boleh ikut ke belakang. Mejanya di belakang. Nanti ke belakang. Nah, ini di samping bangkunya. Bangkunya di samping bangkunya aja. Nah, ini maju. Nah, duduk di sana. Ya, saya ayo ke sini. Berbagi ya. Tangan jawab.
Dan Bapak akan ya, silakan nanti boleh lihat bahan ajarnya ya. Dan akan pembagian LKPD. Silakan ini kelompok Bapak kasih ini kelompok 1 ya. Kemudian ini kelompok 2 di sini. Ini kelompok 3. Saya pindah aja. Begitu. Ya. Oke, selanjutnya Bapak akan membimbing kalian untuk menyelesaikan LKPD-nya. Yuk. Silahkan dibuka, sudah. Oke. Yang pertama tulis kelompoknya deh. So, siapa yang mau tulisnya? Silakan. Silakan tulis kelompoknya. Ya, kelompok 1, 2, dan 3. Kemudian tulis namanya, nama anggota kelompoknya. Ya, tulis nama anggota kelompoknya. Ya, sudah ditulis nama kelompok sama anggota kelompoknya? Sudah. Oke. Kita lanjutkan. Di halaman pertama ada lembar kegiatan peserta didik yang pertama. Oke, di sini ada gambar pemandangan dan yang satunya lagi gambar apa? Vas bunga yang menghadap ke cermin. Ini vas bunga, otomatis bayangan juga pasti vas bunga juga. Ya. Gambar di atas adalah contoh refleksi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang sifat-sifat benda yang direfleksikan oleh cermin datar. Oke, sebelum berangkat ke sekolah, Dino berdiri di depan sebuah cermin datar. Oke, ini Dino, ini bayangan Dino ya. Yuk, lihat ke LKPD masing-masing. Jika Dino berdiri dengan jarak 50 cm dari cermin, maka jarak bayangan Dino dari cermin itu berapa teh? So, ya, so silakan didiskusikan. Ya, cantumkan saja. Oke, selanjutnya, jika jarak bayangan Dino dari cermin adalah 5 meter, maka jarak Dino dengan cermin adalah, ya silakan ditulis langsung. Ya, nggak usah diputarkan dulu. Ya, silakan ditulis. Sudah? Oke. Jika tinggi Dino 150 cm, ya, maka tinggi bayangan Dino berapa? Yuk, sehingga didiskusikan. Sudah? Yuk, tuliskan kesimpulannya deh. Jarak benda terhadap cermin itu apa? Ya, terhadap, ulangi lagi, jarak benda terhadap cermin itu apa? Jarak bayangan terhadap cermin. Ya, jarak benda dengan jarak bayangannya itu apa? Ya. Kemudian tinggi benda, ya, tinggi benda itu apa dengan tinggi bayangannya? Ya, apakah tinggi bendanya lebih tinggi dari tinggi bayangannya atau sebaliknya? Ya, ya, silakan. Oke, selanjutnya, nah di sini ada sebuah segitiga ABC, ya, diletakkan di depan cermin. Ini segitiga ABCD. Kemudian bayangan titik A adalah titik apa? Silakan. Bayangan titik A adalah apa? Apakah B aksen atau C aksen atau A aksen? Ya. Silakan. Kemudian bayangan titik C itu apa? Bayangan titik B itu apa? Ya. Silakan, bebas. Silakan didiskusikan. Oke, sudah? Ya.
Sekarang bayangan titik A adalah udah ya. Oke, sekarang bayangan segitiga ABC adalah segitiga apa? Nah, tinggal tuliskan lagi saja bayangannya ini. Apakah hanya A aksennya saja, B aksennya saja, atau C aksennya saja, atau semuanya? Ya. Kemudian yang terakhir, bagaimanakah gambar benda dengan bayangannya? Apakah sama atau tidak? Ya. Silakan, apakah sama atau tidak? Ya. Gambar benda dengan bayangannya sama atau tidak? Oke, sudah? Ya, sudah. Beri kesimpulan. Bentuk bendanya akan apa dengan bentuk bayangannya? Ya. Bentuk bendanya akan apa? Akan sama kan? Akan lebih besar kan? Atau akan lebih kecil kan? Ya. Dengan bentuk bayangannya. Yuk. Sudah? Gampang ya? Oke, lanjutkan. Sekarang menganalisis masalah konseptual yang berkaitan dengan pencerminan. Oke, nanti silakan diisi dengan kata-kata kalian sendiri. Ya, tidak harus tidak harus formal. Ya, kata-kata kalian. Seorang anak berdiri di depan cermin datar pada jarak tertentu. Tepat di belakang anak tersebut terdapat sebuah cermin datar pada posisi berhadapan dengan cermin yang sedang digunakan. Kedua cermin yang berhadapan tersebut berukuran sama dan diletakkan menempel pada dinding ruang yang ukurannya 3 x 3 meter. Berdasarkan gambar dan informasi tersebut akan terdapat bayangan anak pada dua cermin tersebut. Tuliskan apa pendapatmu tentang jarak antar bayangan anak pada cermin pertama dan bayangan anak pada cermin yang kedua. Ya, silakan dijawab sesuai kata-kata kalian sendiri. Ya. Ya, silakan dideskripsikan pertanyaan yang tadi disampaikan. Ada kesulitan? Ada? Ya, silakan kalau ada yang kesulitan, tanyakan saja. Ya, deskripsikan sesuai dengan kata-kata kalian sendiri. Ya. Satu kata juga tidak apa-apa.
Ya. Selanjutnya ada di lembaran LKPD 2, yaitu menyajikan konsep pencerminan refleksi pada bidang koordinat. Ya, silakan direfleksikan. Yang pertama, Bapak perhatikan dulu semuanya. Perhatikan dulu semuanya. Oke. Perhatikan ada apa semuanya? Jadi kita akan merefleksikan suatu titik terhadap yang pertama, terhadap sumbu X. Sumbu X itu yang mana? Yang vertikal atau yang horizontal? Yang horizontal. Nah, nanti bayangannya seperti apa? Kemudian yang kedua, direfleksikan terhadap sumbu Y. Kalau sumbu Y itu yang vertikal atau yang horizontal? Nah, jadi nanti titiknya akan dicerminkan terhadap sumbu Y. Kemudian yang ketiga, refleksi terhadap titik 0,0. Jadi ini bukan 14 ya, terhadap titik 0,0. Dan yang selanjutnya direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Nah, Y sama dengan X itu yang mana seperti ini. Ya, nanti titiknya akan direfleksikan terhadap sumbu atau garis Y sama dengan X yang warna ini. Nanti akan menghasilkan bayangan atau titik yang berbeda ya dengan bayangan awalnya. Bisa dipahami? Bisa. Oke, ya kita sama-sama merefleksikan pada sumbu X. Silakan. Titik A, ini Bapak sudah kasih contoh. Titik A koordinatnya 3,5, maka bayangannya adalah 3,5. Ya, silakan. Ya, silakan kalau ada yang kesulitan boleh ditanyakan. Terus ya, berdiskusi silakan. Silakan berdiskusi. Dan oke, kelompok 1 sudah? Sudah. Kelompok 2? Oke. Dan kelompok 3? Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya ya. Selanjutnya kita akan simpulkan tes. Ya. Kesimpulan dari refleksi pada sumbu X. Nah, ya, dibaca bersama-sama tidak apa-apa. Ya, refleksi pada sumbu X. Jika koordinat semula adalah A, B dan kemudian direfleksikan pada sumbu X, maka koordinat bayangannya adalah berapa tadi? Iya. Kemudian jika yang direfleksikan terhadap sumbu Y, jika koordinat semula adalah A, B dan kemudian direfleksikan pada sumbu Y, maka koordinat bayangannya adalah min A, B. Iya, min A, B. Lanjut. Kesimpulan untuk refleksian terhadap titik 0,0,
Jika koordinat semulanya adalah A, B dan kemudian direfleksikan terhadap titik asal 0,0, maka koordinat bayangannya adalah Min A, B. ya. Selanjutnya refleksi terhadap garis Y sama dengan X ya. Tentukan bayangan A, B, C dan D setelah direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Maka kesimpulannya jika koordinat semula adalah A, B dan kemudian direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X, maka koordinat bayangannya adalah berapa sih? B, A. Ya, tuh. Nanti hasil dari titik koordinatnya semuanya maju ya atau per kelompok nanti. Oke. Ya, berkelompok sudah. Selanjutnya ada yang tanyakan? Cukup? Oke, selanjutnya kita akan presentasi ya. Akan presentasi. Oke, bisa berdiri aja di bangku atau di tempatnya masing-masing. Kelompok 1 dulu. Ya, silakan kelompok 1 berdiri. Diperlihatkan LKPD-nya. Diperlihatkan LKPD-nya. Ya, dari awal. Oke, siapa kelompoknya? Kelompok berapa? 1. Kelompok 1. Dengan siapa aja? Arina dan Sina. Rita dan Sina. Ya, silakan dibaca bergantian juga dari awal. Ya, dibaca ini ya, soalnya. Ya, dari gambar. Ya, gambar di atas. Gambar di atas adalah tentang refleksi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang sifat-sifat benda yang direfleksikan oleh si pendatang. Sebelum berangkat ke sekolah, Dino berdiri di depan sebuah benda yang besar. Jika Dino berdiri dengan jarak 50 cm dari cermin, maka jarak bayangan Dino dari cermin adalah 50 cm. Oke, dulu. Betul tidak jarak bayangannya akan sama? Betul. Jarak bayangannya berapa tadi? 50. 50 cm berarti, maaf, jaraknya 50 cm berarti bayangannya 50 cm. Ya, lanjut. Jika jarak bayangan Dino dari cermin adalah 5 meter, maka jarak Dino dengan cermin adalah 5 meter. Coba, selainnya, yang lainnya sama tidak? Sama. Oke, lanjut. Jika tinggi Dino 150 cm, maka tinggi bayangan Dino adalah 150 cm. Ya. Lanjut. Jarak benda terhadap cermin sama dengan jarak bayangan terhadap cermin. Tinggi benda sama dengan tinggi bayangannya. Nanti kesimpulannya? Jarak benda terhadap cermin sama dengan jarak bayangan terhadap cermin. Tinggi benda sama dengan tinggi bayangannya. Nah, tinggi benda akan sama dengan Tinggi bayangannya. Oke. Sepakat semuanya? Sepakat. Oke, lanjut. Oke, baca dari atas. Sebuah segitiga ABC diletakkan di depan cermin. Maka bayangan titik A adalah titik A aksen, bayangan titik B adalah titik B aksen, bayangan titik C adalah titik C aksen. Bayangan segitiga ABC adalah segitiga ABC aksen. Bagaimanakah gambar benda dengan bayangannya? Apakah sama atau tidak? Sama. Ya. Bayangannya akan Sama. sama. Oke, coba perlihatkan. Perlihatkan. Ya. Oke, lanjut lagi. Seorang anak berdiri di depan cermin datar, ada jarak tertentu. Tepat di belakang anak tersebut terdapat sebuah cermin datar pada posisi berhadapan dengan cermin yang saling menyerangkan. Kedua cermin yang berhadapan tersebut berukuran sama dan diletakkan mendapat pada dinding ruangan yang berukuran sekitar dinding. Berdasarkan gambar dan informasi tersebut, akan terdapat bayangan pada dua cermin tersebut. Tuliskan apa pendapatmu tentang jarak antara bayangan anak pada cermin pertama dan bayangan anak pada cermin kedua. Oke. Ya, yang keras, Din, bacakan. Jika anak mendekat, bayangan mendekat. Jika anak menjauh, bayangan menjauh. Jika anak membelakangi cermin, maka bayangan juga membelakangi. Tinggi bayangan sama dengan tinggi anak. Bentuk bayangan sama dengan bentuk anak tersebut. Oke. Lanjut lagi. Nah, sekarang direfleksikan terhadap sumbu X. Ya. Titik A berapa awalnya? 3,5. Ya, setelah direfleksikan terhadap sumbu X, 3,5. yang keras? 3,5. Oke, lanjut. Yang B?
minus 2,4. Setelah direfleksikan minus 2, minus 4. Ya. Yang C awalnya minus 6, minus 5. Ya. Setelah direfleksikan minus 6,5. Ya. Yang D 6, minus 1. Setelah direfleksikan 6,1. Ya, itu direfleksikan terhadap sumbu X. X. Sekarang direfleksikan terhadap sumbu Y. Sumbu awal A 2,6. Setelah direfleksikan jadi minus 2,6. Yang B sumbu awal minus 6,4. Setelah direfleksikan jadi 6,4. Ya. Sumbu awal minus 5, minus 4. Setelah direfleksikan jadi 5, minus 4. Sumbu awal D 5, minus 1. Setelah direfleksikan jadi minus 5, minus 1. Ya. Nah, sekarang direfleksikan terhadap titik asal atau titik 0,0. Ya, silakan. Koordinat semula titik A itu 4,5. Setelah direfleksikan jadi minus 4,5. Yang B 6,3. Setelah direfleksikan jadi minus 6,3. Ya. Yang C awalnya 3,2. Setelah direfleksikan minus 3,2. Yang D minus 6,4. Setelah direfleksikan jadi 6,4. Ya. Lanjut, yang terakhir direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Titik awal A. Titik awal A 1,5. Setelah direfleksikan jadi 5,1. Iya. Yang B 4,3 jadi 3,4. Yang C minus 2,6 jadi 6,2. Yang D minus 4,2 jadi 2,4. Oke. Dari kelompok 1, pemaparan kelompok 1 semuanya sepakat? Bagus. Tepuk tangan semuanya. Ya, silakan dulu. Terima kasih kelompok 1 yang sudah memaparkan atau mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Ya, sekarang kelompok 2, silakan berdiri. Ya, kelompok 2 dengan anggotanya siapa saja silakan? Ya, Aihat. Ya. Silakan dari yang pertama dulu. Gambar di atas, baca aja. Berapa jarak bayangannya? 50. Oke, 50 cm. Bagus. Yang kedua? Jika jarak bayangan lima dari cermin adalah 5 meter, maka jarak lima dengan cermin adalah 5 meter. Oke. Lanjut. Jika tinggi lima 150 cm, maka tinggi bayangan lima adalah 150 cm. Oke. Lanjut. Kesimpulannya adalah jarak benda terhadap cermin sama dengan jarak bayangan terhadap cermin. Ya. Tinggi benda sama dengan tinggi pada bayangan. Oke, berarti jarak benda terhadap cermin akan sama dengan jarak bayangannya. Dan tinggi bendanya juga akan sama dengan tinggi bayangannya. Oke, silakan. Yang kedua. Sebuah segitiga besi diletakkan di depan cermin. Maka bayangan titik A adalah titik A aksen. Bayangan titik B adalah titik B aksen. Bayangan titik C adalah titik C aksen. Oke, lanjut. Bayangan segitiga ABC adalah segitiga ABC aksen. Bagaimanakah gambar benda dengan bayangan? Apakah sama atau tidak? Sama jawabannya. Jawabannya? Sama. Sama. Yuk, kesimpulannya? Kesimpulannya adalah bentuk benda sama dengan bentuk pada bayangan. Bentuk benda akan sama dengan bentuk. Benda pada bayangan. Yuk, lanjut lagi. Nah, silakan dibacakan dengan keras. Seorang anak berdiri dengan cermin datar pada jam tertentu. Tepat di bawah anak tersebut terdapat sebuah cermin datar pada posisi penghadapan dengan cermin penunjukan. Kedua cermin penghadapan tersebut berukuran sama dan didasarkan menempel pada dinding ruangan yang berukuran 3 meter kali 3 meter. Berdasarkan yang dari gambar tersebut akan mendapat bayangan pada anak pada dua cermin tersebut. Tuliskan apa pendapat tentang jarak antara bayangan anak pada cermin pertama dan bayangan anak pada cermin kedua. Ya, silakan dijawab, dideskripsikan. Yuk. Jawabannya, jika anak mendekat pada cermin, bayangannya juga akan mendekat. Ya. Jika anak itu menjauh pada cermin, bayangan itu juga akan menjauh. Ya. Jika anak membelakangi cermin, bayangannya juga akan membelakangi. Ya. Ya, bagus. Lanjut lagi.
Oke, di sana ada refleksi terhadap titik koordinat. Nah, yang pertama direfleksikan terhadap sumbu X. Ya, titik awal titik A. Bayangannya berapa? 3,5 setelah direfleksikan menjadi 3,5. Oke, lanjut. Titik min 2,4 setelah direfleksikan menjadi min 2,4. Ya. Titik C min 6,5 setelah direfleksikan menjadi min 6,5. 6,1 menjadi 6,1. Ya, setelah direfleksikan terhadap sumbu X jadi berapa? 6,1. Terus, nah sekarang yang kedua direfleksikan terhadap garis atau sumbu Y. Jadi awal. Titik A 2,6 menjadi min 2,6. Ya. Titik B min 6,4 menjadi 6,4. Ya. C min 5,4 menjadi 5,4. Titik D 5,4 menjadi min 5,4. Ya. Nah itu direfleksikan terhadap sumbu Y. Nah sekarang direfleksikan terhadap titik asal atau titik 0,0. Titik awal A. Titik A 4,5 menjadi minus 4,5. Oke, lanjut. B 6,3 menjadi 6,3. Ya. Titik C 3,2 menjadi minus 3,2. Oke. Titik D minus 6,4 menjadi 6,4. Ya. Sekarang direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Titik awal A. Titik A 1,5 menjadi 5,1. Titik B 4,3 menjadi 3,4. Ya. Titik C 2,6 menjadi 6,2. Ya. Titik D 4,2 menjadi 2,4. Nah, oke. Kelompok 1, kelompok 3 sepakat dengan kelompok 2? Sepakat. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Yang terakhir presentasi dari kelompok 3. Ya, silakan berdiri. Ya, silakan dibuka, diperlihatkan dulu LPPD-nya sama. Oke, LPPD kelompok berapa ini? Kelompok 3. Anggota kelompoknya siapa saja, bukan? Aila, Fadisha sama? Salva. Ya, silakan dibuka. Lembaran pertamanya. Gambar di atas. Gambar di atas adalah gambar refleksi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya silakan melanjutkan pasukan benda yang direfleksikan oleh cermin datar. Sebelum rapor sekolah juga didirikan sebuah cermin datar. Jika tidak berdiri di luar jarak yang dari cerminnya, maka jarak bayangan diri dari cermin adalah 10 cm. Apa berapa jaraknya? Dan Berapa jaraknya? 50. 50 cm. Lanjut. Jika jarak bayangan Dino dari cermin adalah 5 meter, maka jarak Dino dengan cermin adalah 2 meter. Oke, lanjut. Jika tinggi Dino 150 cm, maka tinggi bayangan Dino adalah 150 cm. Ya, terus lanjut. Kesimpulannya, jarak benda terhadap cermin sama dengan jarak bayangan terhadap cermin. Ya, Tinggi benda sama dengan tinggi bayangannya. oke. Sip. Lembaran selanjutnya. Ya, silakan dijelaskan. Sebuah segitiga BCD diletakkan di depan cermin. Maka bayangan titik A adalah A aksen A, bayangan A aksen, bayangan titik B adalah titik B aksen, bayangan titik C adalah titik C aksen. Ya, Bayangan segitiga ABC adalah segitiga ABC aksen. ya. Lanjut. Bagaimanakah gambar benda dengan bayangannya, apakah sama atau tidak? Apa jawabannya? Sama. Oke, lanjut. Kesimpulannya. Bentuk benda sama dengan bentuk bayangannya. Bentuk benda Sama dengan bentuk bayangannya. sama dengan bentuk bayangannya. Lanjut lagi. Semua anak berdiri di depan cermin datar pada jarak tertentu. Tepat di belakang anak tersebut terdapat sebuah cermin datar pada posisi berhadapan dengan cermin yang sedang digunakan. Ya. Kedua cermin yang berhadapan tersebut berukuran sama dan diletakkan di pada dinding ruangan yang berukuran 3 kali 3 meter.
akan terdapat bayangan anak pada dua cermin tersebut. Ya. Tuliskan apa pendapatmu tentang jarak antara bayangan anak pada cermin pertama dan bayangan anak pada cermin kedua. Ya, silakan dijawab. Jika anak berdiri sejauh 2 meter, maka bayangan itu berjarak 2 meter. Tinggi anak sama dengan bayangannya. Ya. Karena memegang sisik di tangan kanan, maka bayangannya memegang sisik di Jika anak menghadap ke belakang, maka bayangannya juga menghadap ke belakang. Ya, jika anak menghadap atau ke belakang, maka bayangan juga akan menghadap ke belakang. menghadap ke belakang. Ya, sudah? Ya, sekarang merefleksikan terhadap koordinat kartesius. Silakan. Yang pertama direfleksikan terhadap sumbu X. Titik awal A berapa? 3,5 setelah direfleksikan menjadi 3,25. Ya, Ini negatif 2,4 setelah direfleksikan menjadi 2,4. ya. Titik C. Titik C dari 6,5 menjadi 6,5. Ya. Titik D 6,1 menjadi 6,1. Lanjut. Direfleksikan terhadap sumbu X. tadi X. Sekarang Y. Silakan. Titik awal A. 2,6 setelah direfleksikan menjadi 2,6. Ya. Lanjut. 6,4 setelah direfleksikan menjadi 6,4. Ya. Titik C 5,5 setelah direfleksikan menjadi 5,4. Hmm. Titik D 5,1 setelah direfleksikan menjadi 5,4. Oke. Sekarang direfleksikan terhadap titik asal 0,0 ya. Titik awal A. Titik A 4,5 menjadi 4,5. Hmm. Titik B 6,3 menjadi 6,3. Ya. Titik C 3,2 menjadi 3,2. Ya. Titik D 6,4 menjadi 6,4. Ya. Selanjutnya direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Titik A 1,5 menjadi 5,1. Ya. Titik D 4,3 menjadi 3,4. Hmm. Titik C 2,6 menjadi 6,2. Titik Ya. D 4,2 menjadi 2,4. Oke. Kelompok 1, kelompok 2 sepakat dengan jawaban kelompok 3? Sepakat. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada kelompok 1, 2, dan 3 yang sudah mempresentasikan hasil kelompoknya. Selanjutnya Bapak akan meminta dari kelompok dulu, silakan Bapak Adanya. Ya. Kelompok 2. Ya, sekarang silakan diubah kembali tempat duduknya. Oke, ya. Sebelum kita merefleksi dan mengevaluasi, Bapak ingin menyampaikan dulu tentang penguatan materi refleksi ini. Ya. Oke, yang pertama adalah syarat pencerminan. Coba Arina bacakan dengan keras syarat pencerminannya. Jika suatu objek bisa titik garis atau benda dicerminkan pada suatu garis sebagai cermin, maka 1. Jarak objek terhadap garis cermin tersebut sama jarak garis cermin itu terhadap bayangan objek. Suatu bangun yang direfleksikan akan kongruen dengan bayangannya. Sudut-sudut yang dihasilkan oleh cermin dengan garis menghubung setiap titik ke bayangannya adalah sudut siku-siku. Nah, oke, jadi yang pertama jaraknya ya terhadap garis cermin tersebut akan apa nih? Sama, itu syaratnya. Bisa dipahami? Bisa. Oke, selanjutnya. Nah, pokok pembahasannya adalah yang pertama adalah pencerminan terhadap sumbu X, ya, ini terhadap bidang koordinat kartesius. Kemudian pencerminan terhadap sumbu Y, pencerminan terhadap titik asal 0,0 dan pencerminan terhadap sumbu Y sama dengan X. Ya, tadi kalian sudah menyelidiki sendiri
tentang pencerminan terhadap sumbu-sumbu atau titik yang tadi dikerjakan di LKPD. Oke, yang pertama direfleksikan terhadap sumbu X ya. Tadi sudah kalian selesaikan juga. Nah, yang akan direfleksikan ini sumbu X di sini. Nah, ini adalah cerminnya. Nah, sekarang titik A. Titik A itu 3,5. 3,5 akan direfleksikan terhadap sumbu X. Maka bayangannya menjadi 3,5. Seperti itu. Maka, Bapak tarik kesimpulan ya. Jika koordinat semula ada A, B dan kemudian direfleksikan terhadap sumbu X, maka koordinat bayangannya menjadi berapa tadi? A, min B. Nah, jadi A, min B. Nah, yuk berarti A, min B. Nah, titik B. Titik B asalnya min 2,4. Berarti bayangannya berapa? Min 2, min 4. Titik C bayangannya berapa? Min 6,5. Titik D bayangannya berapa? 6,1. 6,1. Oke, terima kasih. Itu refleksi terhadap sumbu X. Sekarang refleksi terhadap sumbu Y. Lihat, ini contohnya dari diketahui ini. Yang sudah diketahui itu titik A. Nah, titik A ini 2,6 ini direfleksikan terhadap sumbu Y yang vertikal ini, ya. Nah, sekarang ketika direfleksikan atau dicerminkan terhadap sumbu Y, maka bayangannya menjadi tadinya 2,6 jadi Min 2,6. min 2,6. Nah, jadi jika koordinat semula adalah A, B dan kemudian direfleksikan pada sumbu Y, maka koordinat bayangannya adalah berapa? Min A, Iya, min A, B. Nah, yuk sekarang titik B. Nah, min 6,4 berarti bayangannya berapa teh? 6,4. Titik C min 5,4 bayangannya berapa teh? 5,4. Titik D 5,1 bayangannya berapa teh? 5,1. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, refleksi terhadap titik asal 0,0. Nah, titik awalnya B nih. Contohnya yang B nih, 6,3 direfleksikan terhadap titik 0,0. 0,0 di tengah nih, jadi dicerminkan terhadap tengah-tengah ini. Maka bayangannya menjadi min 6,3. Nah, jika koordinat semula adalah A, B, kemudian direfleksikan terhadap titik asal 0,0, maka bayangannya menjadi apa tadi? Min A, min B. Min A, min B. Jadi awalnya positif semua, jadi bayangannya negatif semua. Oke. Titik A 4,5 berarti bayangannya menjadi Min 4,5. titik C awalnya 3,2 bayangannya berarti menjadi Min 3,2. min 3,2. Titik D tadinya min 6,4 bayangannya menjadi 6,4. Oke, itu yang ketiga. Yang terakhir maaf, direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Nah, Y sama dengan X ini, ya yang merah. Nah, titik awalnya yang dicontohkan adalah titik D min 4,2 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Maka bayangannya menjadi berapa nih? 2,4. Berarti ini tinggal di apa? Dibalik saja. Jika koordinat semula adalah A, B dan kemudian direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X, maka koordinat bayangannya adalah B, A. Yuk, sekarang titik A 1,5 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X menjadi 5,1. titik B 4,3 menjadi 3,4. titik C min 2,6 menjadi 6,2. Paham namanya? Paham. Oke, sebenarnya ada tambahan sedikit. Ada yang namanya aplikasi GeoGebra. Nah, GeoGebra ini adalah program dinamis yang beragam fasilitasnya, dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran matematika. Selain itu, dapat digunakan untuk mendemonstrasikan atau memvisualisasikan konsep-konsep matematis secara alat bantu untuk mengkonstruksi konsep-konsep tersebut. Nah, jadi nanti Bapak akan menggunakan GeoGebra untuk pemantapan lebih kuat lagi terhadap materi refleksi. Perhatikan, bagaimana aplikasinya? Nah, ini aplikasinya deh. Nah, ini aplikasi GeoGebra nanti akan Bapak sampaikan terkait materi refleksi yang tadi kita bahas. Oke, ini koordinat kartesius ya. Coba Bapak mau tanya, kalau Bapak simpan, kelihatan nggak kursornya?
Kalau Bapak simpen di titik ini, titiknya berapa? 3,3. Kalau di sini berapa? 4,3. 4,3. Betul nggak Bapak tadi? Lihat, misalnya jawabannya apa? 4,3. 4,3. Otomatis ya. Jadi kalau kita mengetik di koordinatnya maka akan muncul titiknya itu 4,3. Oke, yang pertama, Bapak ingin mencerminkan titik A ini terhadap sumbu X. Sumbu X itu yang vertikal atau yang horizontal? Horizontal. Yang horizontal. Coba di sini titik awalnya 4,3. Ingat nggak tadi? Ya, 4,3 direfleksikan terhadap sumbu X. Jawabannya apa teh? 4,-3. 4,-3. Ya, kita buktikan betul tidak? Direfleksikan terhadap garis ya, atau sumbu X. Kita refleksikan. Jawabannya berapa kan? 4,3. Betul? Nah, itu ya, titik A nya 4,3 direfleksikan terhadap sumbu X, maka bayangannya menjadi 4,-3. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, Bapak buat lagi titik. Titiknya di mana ya? Di sinilah. Ini. Ya. B. Coba titik B-nya berapa tadi? Min 6,2. Titik awalnya min 6,2. Bapak mau refleksikan terhadap sumbu Y. Sudah tahu jawabannya belum? Sudah. Ya, direfleksikan terhadap sumbu Y. Coba Bapak mau tanya. Jawab bayangannya adalah 6,2. 6,2. Ya, kita buktikan. Direfleksikan. Nah, titik B ini terhadap sumbu Y, maka jawabannya adalah 6,2. Betul? Betul. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak punya titik nih teh. Mau titik apa di sini? Nih, yang udah jauh nih. Ini deh. Nah, titik C. Titik C berapa teh? 3,4. Bapak mau refleksikan nih terhadap titik 0,0. Di sini D, ya. Jadi 0,0. Titik C-nya itu adalah 3,4. Sudah ada jawabannya belum? Sudah. Apa jawabannya teh? Min 3,-4. Ya, kita buktikan. Titik C, nah ini pakai ini ya. Ini. Titik C akan direfleksikan terhadap titik 0,0. Maka jawabannya adalah Min 3,4. min 3,4. Betul? Oke. Apa harus dulu? Nah, yang terakhir direfleksikan terhadap Sumbu Y sama dengan X. Pak, sumbu Y sama dengan X itu gimana? Kita buat garisnya. Nah, ini garisnya. Ya. Itu sumbu ini udah ada nih. YX dikurangi Y sama dengan 0. Ini garisnya ya. Y sama dengan X. Nah, Bapak punya titik nih teh. Titiknya titik C akan direfleksikan terhadap garis atau sumbu Y sama dengan X. Ya. Berarti seperti yang ini garis titik C akan direfleksikan terhadap sumbu Y sama dengan X, maka bayangannya coba cek dulu. C itu koordinatnya berapa tadi? C. Min 3,4. Nah, sudah ada jawabannya belum? Sudah. 1, 2, 3. Jawabannya? 4,-3. Ya, betul tidak? 1, 2, 3. 4,3. A. Nah, itu titik. Kalau bidang bagaimana? Ya, bangun data. Bayangannya akan sama tidak dengan bendanya? Bentuk bendanya akan sama tidak? Sama. Oke, Bapak di sini punya segitiga nih. Nah, di sini ya, punya segitiga. Bukan. Oke. Nah, ini segitiga ABC. Bapak akan tanya nih,
Titik B itu berapa? 3,2. Kalau ini di sana juga ada, di sini juga ada. Titik A-nya, 6,5. titik C-nya 9,3. 9,3. Coba Bapak mau tanya sama Arin. Catat ya, ini direfleksikan terhadap sumbu X. Kalau X itu yang minnya yang A apa yang B? B. Jadi tadinya positif A, B jadi A, B. ya. Tin, yang A itu 6,5 Rin. 6,5 direfleksikan terhadap sumbu X. 6,5. Iya, bagus. Aila. Nah, ini titik B. Berapa titik B? 3,2. 3,2. Berarti direfleksikan terhadap sumbu X-nya jadi apa? 3,2. Oke. Kemudian Valisa. Titik C, tahu nggak? Bukan. C. 9,3. Direfleksikan terhadap sumbu X? 9,3. 9,3. Yuk kita refleksikan bidang ABC ini terhadap sumbu X. Nah, yuk kita refleksikan bidang ABC ini terhadap sumbu X. Maka bentuknya akan sama atau tidak? Sama. Nah, ya. Ini garis cerminnya. Tadi kata Arina jawabannya untuk A aksennya adalah 6,5. Tuh, kata Aila berarti bayangannya yang B 3,2. Nah, itu kata Falisa yang C 9,3. A. Nah, itu penggunaan teori GeoGebra dalam menyelesaikan atau mengkonstruksi materi refleksi. Kayak itu? Payuna. Baik, sekarang kita akan ada evaluasi, ya. Silakan disiapkan alat tulisnya. Ya, dah. Rolling action. Baik, selanjutnya kita akan melakukan evaluasi. Bapak akan sediakan 3 buah soal. Silakan dijawab, kasih nama dan kelas, ya. Silakan, nanti caranya bisa di belakang atau di depan dulu kita. Ya, silakan. Ya, silakan dikasih nama dan kelas. Jika ada yang sulit atau kurang dipahami, silakan bisa ditanyakan.
Ya, silakan barangkali ada yang mau bertanya. Barangkali soalnya kurang jelas, boleh ditanyakan. Ya, Bapak kasih waktu 15 menit untuk pengerjaannya. Ya, waktunya 5 menit lagi. Akan yang belum diselesaikan.
Ya, silakan barangkali ada yang mau bertanya. Barangkali soalnya kurang jelas, boleh ditanyakan. Ya, Bapak kasih waktu 15 menit untuk pengerjaannya. Ya, waktunya 5 menit lagi. Silakan yang belum diselesaikan.
Ya, artinya 2 menit lagi. Silakan. Yang belum diselesaikan. Jadi 2 menit lagi yang sudah boleh dikumpulkan. Oke, waktunya habis. Ya, silakan dikumpulkan. Oke. Siapa? Udah? Ya. Oke. Sip, bagus. Ya. Terima kasih sudah menyelesaikan evaluasi pembelajaran pada pembelajaran kali ini. Tadi kita akan ada penutup ya. Penutupnya. Bapak ingin merefleksi pembelajaran pada pertemuan kali ini. Ya. Apa yang telah kalian pelajari hari ini? Tentang apa kan? Pencerminan atau refleksi. Tadi kita sudah menyelidiki terkait refleksi koordinat kartesius ya pada koordinat, dan yang pertama adalah refleksi terhadap sumbu X, refleksi terhadap sumbu Y, refleksi terhadap titik asal normal, dan yang terakhir refleksi terhadap Y sama dengan X. ya, masih ingat? Masih. Ya. Jika titik awal refleksi terhadap sumbu X itu A, B, maka bayangannya berapa teh? A, min B. A, minus B. Ya. Yang kedua, refleksi terhadap sumbu Y. Jika titik awalnya A, B, maka bayangannya berapa teh? Min B, A, B. Min A, B. Dan yang ketiga, refleksi terhadap titik asal 0,0. Yang titik awalnya A, B, maka bayangannya menjadi Min A, min B. min A, min B. Dan yang terakhir direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Titik awalnya A, B, maka bayangannya menjadi B, A. B, A. Oke. Ya, apa yang kalian sukai dari pembelajaran hari ini? Apa deh? Ya, berdiskusi ya. Ya benar. Yang bercermin. Kan kalau kalian itu tidak lepas dari bercermin ya, maka senang kan kalau bercermin ya? Iya. Jujur, ya enggak? Ya. Perempuan pasti senang bercermin ya. Apalagi? Tadi yang kita lakukan apa aja? Diskusi. Berdiskusi. Kemudian apa lagi? Presentasi. Ya itu ya yang sudah kita lakukan pembelajaran pada hari ini. Oke, selanjutnya apa yang belum kalian pahami pada pembelajaran kali ini? Hari ini atau masih bingung atau sudah paham semuanya? Sudah paham? Siapa sudah paham? Alhamdulillah. Ya. Selanjutnya nanti insya Allah untuk pembelajaran berikutnya adalah tentang translasi atau pergeseran. Ya. Nanti untuk di pertemuan selanjutnya. Oke. Jadi nanti insya Allah untuk hasil evaluasi ini dari Bapak akan koreksi. Jika di antara kalian ada yang nilainya kurang dari KKM, maka kita akan ada remedial, dan kalau misalkan nilainya lebih dari KKM, maka kita akan ada pengayaan untuk pemantapan materi refleksi ini. Bisa kami? Bisa. Baik, alhamdulillah, jazakumullah sudah atas partisipasi pembelajaran pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini
dapat bermanfaat dan bisa memberikan pemahaman terhadap materi refleksi atau pencerminan pada hari ini. Oke, kita tutup bersama-sama semua ya dengan membaca doa. Silakan dipimpin untuk berdoa. Istighfar. Musta'idan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.